Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ke-10. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, membahas dan memikirkan firman Tuhan untuk mengisi anugerah dan mengerjakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Perlu kita ketahui, ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Anugerah yang diberikan kepada semua manusia, siapapun dia. Bisa dipelajari dari berbagai sumber, terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Di anugerah umum ini, siapa yang ingin lebih unggul harus bekerja lebih keras. Siapa yang ingin lebih maju harus berusaha lebih keras. Karena anugerah umum ini diberikan kepada semua orang dan bisa dipelajari dari berbagai sumber. Tapi ada namanya anugerah khusus. Anugerah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya terdapat di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Pada program Mercy of God, kita sebagai orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mempelajari tentang anugerah khusus ini. Anugerah yang hanya terdapat di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Tema dari episode kali ini adalah persepuluhan. Dasar dari pembahasan kita dari Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persepuluhan, salah satu persembahan yang diatur dalam hukum Taurat. Kita mohon kepada Roh Kudus, pencerahan kepada Roh Kudus supaya kita bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan, agar program ini bisa menambah dan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah persepuluhan itu? Persembahan persepuluhan adalah salah satu jenis persembahan yang diwajibkan oleh Tuhan pada masa Perjanjian Lama yang diatur dalam Kitab Musa atau Taurat Musa, yaitu setiap orang Israel wajib memberikan 10% dari segala penghasilannya untuk dibawa ke rumah Tuhan, yang esensi atau tujuan utamanya adalah untuk memelihara kehidupan orang-orang suku Lewi yang tidak mendapat bagian tanah dari tanah perjanjian milik Israel. Karena suku Lewi mendapat tugas khusus dari Tuhan untuk bekerja dan mendedikasikan hidupnya menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan seumur hidup mereka. Jadi persembahan persepuluhan ini adalah persembahan yang diwajibkan oleh Tuhan pada zaman Perjanjian Lama yang diatur di Kitab Musa atau Taurat Musa, di mana setiap orang Israel wajib memberikan 10% dari segala penghasilannya, yang esensi atau tujuan utamanya adalah untuk memelihara orang-orang suku Lewi. Suku Lewi ini salah satu dari 12 suku Israel. Mereka tidak mendapat bagian tanah dari tanah perjanjian milik Israel, karena mereka mendapat tugas khusus dari Tuhan, yaitu mereka harus bekerja dan mendedikasikan hidupnya menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan seumur hidup mereka. Jadi mereka berkonsentrasi penuh di rumah Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka kehidupan mereka dan keluarga mereka akan dipelihara dari persembahan persepuluhan yang dikumpulkan oleh orang-orang Israel yang lainnya. Persepuluhan juga digunakan untuk memelihara kehidupan orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Selain suku Lewi yang kehidupannya dipelihara dari persembahan persepuluhan, juga kehidupan orang-orang miskin
anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang yang tidak mampu, itu juga dipelihara dari hasil pengelolaan dari persembahan persepuluhan. Jadi inilah 2 poin atau 2 esensi utama tentang persembahan persepuluhan yang diatur dalam kitab Musa atau Taurat Musa pada masa Perjanjian Lama. Pertanyaannya adalah, apakah korelasi rohani persepuluhan dengan zaman Perjanjian Baru? Dan mengapa persepuluhan menjadi polemik yang tidak berujung dalam kekristenan? Harus diakui, masalah persepuluhan atau topik tentang persepuluhan ini menjadi polemik di dalam kekristenan. Ada pro dan kontra, ada perdebatan dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, kita akan membahas dan memikirkan mengapa bisa terjadi polemik, mengapa bisa jadi perdebatan tentang persepuluhan ini. Kita mohon dari Roh Kudus supaya kita mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Ingin memancing berkat yang melimpah. Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena kesalahan tafsir ayat dan kesalahan pengajaran, baik sengaja atau tidak sengaja, terjadi salah kaprah rohani di kalangan jemaat Tuhan. Banyak orang memberikan persembahan persepuluhan, motivasi utamanya adalah ingin memancing berkat yang melimpah. Jadi persembahan persepuluhan dianalogikan seperti memasang togel atau memasang lotre. Beri 1 dapat 10, beri 10 dapat 100, beri 100 dapat 1000, dan seterusnya. Ini adalah jelas motivasi yang salah dan menyimpang, karena menganggap persepuluhan sebagai suatu cara untuk memancing berkat-berkat yang melimpah. Harus kita pahami, konteks dari ayat ini adalah seperti umumnya konteks hukum Taurat pada Perjanjian Lama, di mana ada berkat untuk mereka yang taat. Begitupun dengan konteks ayat ini. Di zaman Maliaki, orang-orang Israel sudah mulai kurang peka. Orang-orang Israel sudah mulai tidak taat terhadap pekerjaan rumah Tuhan, termasuk dalam hal persembahan persepuluhan. Maka Tuhan melalui Maliaki menegur umatnya agar mereka kembali ke jalurnya. Mereka memberikan kembali persembahan persepuluhan agar orang-orang Lewi, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak mampu bisa terpelihara kembali kehidupannya dan kesejahteraannya dari hasil persembahan persepuluhan ini. Dan juga pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan juga tidak terganggu. Ayat ini seperti umumnya hukum Taurat, ada hukum berkat, di mana orang-orang yang taat akan mendapat berkat. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan bagi mereka yang taat, khususnya memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi ayat ini tidak bisa menjadi dasar kepada kita untuk memancing berkat yang melimpah, karena jelas konteks ayat ini bukanlah itu atau bukan seperti itu. Maka salah satu penyebab atau polemik mengapa persembahan persepuluhan menjadi perdebatan adalah terjadinya kesalahan pengajaran, kesalahan tafsir ayat, di mana orang ingin memancing berkat. Jadi terjadi analogi yang salah. Persepuluhan dianggap seperti togel, seperti lotre. Maka dalam kesempatan ini kita harus bisa memahami lebih, atau kita harus bisa mengerti
jauh ke dalam mengenai ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, termasuk ayat tentang persepuluhan ini. Takut dikutuk Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 3 ayat 11. Menyambung ayat yang tadi, bahwa akan ada berkat bagi orang yang taat, maka di sini juga akan ada kutuk bagi mereka yang tidak taat. Seperti atau sesuai dengan konteks hukum Taurat yang lainnya, juga berlaku pada ayat ini, bahwa mereka yang tidak taat akan mendapatkan kutuk, yaitu akan ada belalang pelahap yang akan menghabisi hasil tanah. Dari ayat ini terjadi pengajaran juga yang salah secara sengaja atau tidak sengaja, di mana orang memberikan persepuluhan karena takut dikutuk Tuhan. Karena dengan membaca ayat ini, mereka menganggap bahwa siapa yang tidak memberikan persepuluhan akan mendapat kutuk, akan menjadi miskin, menjadi sakit, tidak diberkati, usahanya tidak lancar, dan sebagainya. Padahal seperti sebelumnya kita bahas, bahwa di dalam hukum Taurat jelas ada berkat dan kutuk. Itulah kehidupan di bawah hukum Taurat. Siapa yang taat akan mendapat berkat, dan siapa yang tidak taat akan mendapat kutuk. Begitupun dengan konteks ayat ini. Tetapi ayat ini harus kita pahami tidak bisa menjadi dasar atau motivasi untuk memberikan persembahan. Jadi orang memberikan persembahan hanya karena takut dikutuk. Suatu motivasi yang salah, suatu motivasi yang sangat melenceng jauh dari kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan. Berikutnya, jadi tingkah laku agamawi sebagai bentuk kesombongan rohani. Lukas 18 ayat 11 sampai yang ke-12. Orang Farisi itu berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilan." Persepuluhan juga disalah kaprah rohanikan, di mana banyak kalangan orang atau di kalangan jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan untuk pamer dan untuk menyombongkan diri. Jadi menjadi suatu bentuk kesombongan rohani. Memberikan persepuluhan agar dihormati, agar dihargai, supaya orang menganggapnya sebagai orang yang rohani, sebagai orang yang beriman, orang yang berjasa terhadap agama, orang yang berjasa terhadap gerejanya. Di dalam hatinya tentu akan berkata, kalau bukan karena saya, belum tentu gereja ini bisa seperti ini. Itu karena persembahan persepuluhan saya yang besar, yang banyak, sehingga gereja ini maju, sehingga gereja ini menjadi besar. Itu adalah suatu bentuk kesombongan rohani. Jadilah tingkah laku agamawi di dalam memberikan persembahan persepuluhan. Ini jelas adalah suatu motivasi yang salah dan sangat melenceng. Karena persembahan persepuluhan adalah suatu persembahan yang untuk memelihara kehidupan orang Lewi, orang miskin, dan orang-orang yang tidak mampu. Bukan dijadikan untuk sekedar tingkah laku agamawi yang merupakan suatu bentuk kesombongan rohani. Itulah tadi bentuk-bentuk dari kesalahan motivasi dari orang yang memberikan persembahan persepuluhan. Maka sekarang kita akan membahas apakah korelasi rohani dengan masa kini. Yang pertama, secara hukum Taurat sudah tidak ada korelasi persepuluhan dengan orang-orang percaya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat,
sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Secara hukum Taurat sudah tidak ada lagi korelasi persepuluhan dengan orang-orang percaya yang sudah dianugerahi keselamatan oleh Kristus Yesus. Karena Kristus sendiri adalah kegenapan atau kepenuhan hukum Taurat. Artinya seluruh hukum Taurat sudah dilakukan, sudah dipenuhi dalam kehidupan Kristus. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus sudah memenuhi seluruh hukum Taurat melalui kehidupan Kristus Sang Penebus. Jadi sudah tidak ada lagi korelasi antara persepuluhan dengan orang-orang percaya. Karena kita, orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi secara hukum Taurat sudah tidak ada lagi korelasinya. Tetapi secara rohani masih ada korelasi persepuluhan dengan orang percaya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Secara rohani masih ada korelasi antara persepuluhan dengan kehidupan orang-orang percaya saat ini. Esensi persepuluhan secara rohani sesuai ajaran Kristus adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi para hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan juga layak atau berhak mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Maka dari persembahan yang dikelola itu akan digunakan untuk memelihara kehidupan dan kesejahteraan para hamba-hamba Tuhan yang sudah dengan rela mendedikasikan kehidupannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan selama hidup mereka. Yang kedua, esensi dari persepuluhan adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada pekerjaan Tuhan di dunia ini. Harus kita akui, pekerjaan Tuhan di dunia ini memerlukan biaya, memerlukan dana. Maka dengan persembahan yang dikelola itu akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Karena pekerjaan Tuhan di dunia ini juga membutuhkan biaya, segala macam biaya. Jadi dengan persembahan yang diberikan itu suatu bentuk kesetiaan orang-orang percaya kepada pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan yang ketiga, esensi dari perpuluhan secara rohani sesuai ajaran Kristus adalah belas kasihan. Belas kasihan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Dengan memberikan persembahan lalu dikelola, maka persembahan itu akan disalurkan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Agar apa yang dikelola itu bisa menjadi berkat, agar gereja, agar orang-orang percaya, agar murid-murid Kristus bisa menjadi garam dan terang di dunia ini sesuai panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Itulah esensi dari persembahan persepuluhan secara rohani pada masa kini, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kesimpulannya, yang pertama, tidak ada lagi aturan atau hukum berapa nilai persentase yang harus kita persembahkan. Sebab orang percaya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan semua yang Tuhan percayakan kepada kita adalah milik Tuhan. Tidak ada lagi aturan atau hukum berapa nilai persentase yang harus dipersembahkan atau diberikan. Karena orang-orang percaya sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada hukum-hukum yang mengatur tentang berapa persentase yang harus dipersembahkan. Boleh 10%, 20%, 30%, 40%, ataupun 100%. Tidak ada aturan yang mengaturnya lagi. Karena kita adalah orang-orang percaya, orang-orang merdeka yang dimerdekakan oleh darah Kristus. Tidak ada lagi hukum Taurat yang mengatur
kehidupan orang-orang percaya untuk memberikan persembahan. Dan yang paling terpenting adalah semua yang Tuhan percayakan kepada kita adalah milik Tuhan. Semua berkat dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola adalah milik Tuhan. Jadi berapapun nilainya, tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi hukum. Seluruhnya adalah milik Tuhan. Karena kita orang-orang percaya sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup dalam kasih karunia Kristus. Kesimpulan yang kedua, minta pencerahan dari Roh Kudus. Berapa jumlah dan bagaimana cara memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Mintalah pencerahan dari Roh Kudus. Berapa jumlah yang harus kita berikan dan bagaimana cara memberikannya, agar persembahan kita tepat jumlah dan tepat sasaran. Karena kalau kita memberikan dengan logika kita, dengan hasrat pribadi kita akan salah jumlah dan salah sasaran. Maka kita harus minta pencerahan dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada kita. Berapa jumlah yang harus kita berikan dan bagaimana caranya, agar persembahan kita tepat jumlah dan tepat sasaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, berilah persembahan dengan dasar keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan, bukan untuk memancing berkat atau takut dikutuk atau kesombongan rohani. Berikanlah persembahan dengan dasar keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan, agar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, suatu persembahan yang memuliakan nama Tuhan, agar dalam kehidupan kita tercermin kehidupan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kehidupan kita menjadi garam dan terang dunia, agar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita, Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih diperkenan Tuhan daripada korban persembahan. Ayat ini mencerminkan bahwa kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada sekedar korban dan persembahan. Maka dalam memberikan persembahan harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan, agar korban kita berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Semoga program ini menjadi berkat buat kita semua. Dan semoga apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita semua, meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.